Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang lain. Ini ada channel kedua, Habib's True Story. Jadi sesuai dengan judulnya, channel saya ini macam-macam ya. Yang penting kisah perjalanan saya kemana-mana. Dan setiap ketemu hal-hal yang menarik, saya bikin konten gitu. Tetapi ada juga yang konten-konten yang saya bikin sendiri, memahami atau merevisi atau mengevaluasi masalah-masalah politik, budaya, agama, dan sebagainya. Atau mungkin kadang-kadang review buku juga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke channel saya, Habib's True Story. Kali ini saya menemukan sosok anak muda yang berbeda sekali dengan tagar-tagar yang baru-baru ini ya. Misalnya tagar kabur aja dulu. Kemudian ada Indonesia gelap. Ada demo mahasiswa dan sebagainya. Nah, ini kebetulan Mas Nasrul ini baru lulus dari perguruan tinggi. Betul, Pak. Dan ambil prodi apa, Mas? Saya S1 Kimia Murni, Pak. Kimia Murni. Lah, Kimia Murni itu kerjanya seharusnya di mana? Kalau tidak di laboratorium, di industri, Pak. Industri, perusahaan besar. Perusahaan besar. Oke. Sementara ini beliau ini udah pernah melamar, tetapi ya belum diterima. Bukan gagal, belum. Ya. Tetapi yang saya kagum itu Mas Nasrul ini tidak diem. Betul. Jadi mencari peluang-peluang yang bisa dilakukan sebagai alumni baru dari universitas, dan kemudian ada tanda petik ya, itu masih ada kedekatan dengan keluarga, bapaknya di Jakarta, adiknya wanita yang harus diantar kuliah. Nah, oleh karena itu beliau ini maunya ya ada kerjaan tapi dekat-dekat rumah. Betul. Dan alhamdulillah ini ada peluang. Betul, Pak. Diberi tawaran membuat kebun anggrek untuk Prof. Imam. Betul. Dan kebetulan tetangga. Kebetulan Mas Nasrul ini juga takmir masjid di sini ya. Ya, betul. Nah, jadi itu nyambung jadinya. Ya. Dan usaha ini gimana, Mas, awal-awalnya? Ya, terima kasih ya pertanyaannya, Pak. Jadi saya jadi memperkenalkan diri, saya Khaidir Nasrul Muzaki dari Always Garden. Jadi mungkin saya izin menanggapi dulu dari kedua tagar yang saat ini berseliweran. Betul. Ya, ini cukup apa ya? Cukup menggegerkan satu Indonesia, Pak. Betul. Jadi seluruh dunia tuh, seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi yang pertama adalah kabur aja dulu. Itu sekarang banyak yang dialami oleh Gen Z juga. Begitu pula untuk Indonesia gelap, yang mana kedua tagar ini merupakan bentuk kekecewaan, Pak. Betul. Dari warga Indonesia kepada bangsanya sendiri, khususnya kawula-kawula muda yang mana mereka itu merasa dirugikan. Nah, maka dari itu muncul dua hal atau dua tagar ini yang menggambarkan bahwa kondisi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, Pak. Mulai dari pendidikan, ekonomi, gitu. Salah satu contohnya adalah pemangkasan biaya penelitian. Itu termasuk dari segi pendidikan. Ya, ya. Dan untuk ekonomi adalah jomplangnya perbandingan antara lulusan sekolah dengan lapangan pekerjaan, Pak. Yang tersia-sia ya. Betul. Jadi ya saya juga tidak menyalahkan mereka yang punya pemikiran bahwa harus mencari peluang yang lebih bagus, yang mana dengan hashtag atau tagar kabur aja dulu itu dapat direalisasikan keluar dari sini. Betul. Keluar dari Indonesia. Kabur ke luar negeri, Mas. Betul. Nah, kemudian saya juga pernah berpikiran seperti itu, tapi untuk melanjutkan studi, Pak. Jadi kan rasanya sayang sebenarnya kalau S1 Kimia Murni diem aja, nggak lanjut studi ataupun kerja di industri. Saya juga mengalami yang namanya pemangkasan tersebut, pemangkasan biaya, kemudian ya susahnya cari kerja, Pak. Sudah banyak saya lamar, namun memang belum rezekinya mungkin. Jadi ya saya pikir-pikir lagi, kalau kita ngeluh terus ya percuma. Gitu. Betul. Namanya kalau diam ya bakal mati kan. Gitu. Nah, apalagi khususnya kawula-kawula muda ini, kalau kalian mungkin ya terlalu idealis, menurut saya jangan, Pak. Jadi
Kalau cuma ngeluh saja ya nggak bakal ada perubahan. Yang Betul. mana Ya. Malah stres. betul, yang mana kita ini dari dulu sudah digadang-gadang akan membawa perubahan, Pak. Ya, ya. Lah, kalau membawa perubahan, oke, misal kita keluar negeri, nanti kembali ke sini dengan harapan sukses. Nah, tapi saya pikir-pikir lagi karena saya juga punya tanggung jawab, yang mana di Malang itu bentuknya keluarga kecil saya, Pak. Dan ayah di Jakarta, jadi saya juga harus punya rasa tanggung jawab di sini sebagai satu-satunya laki-laki di rumah. Ya, adik juga saya harus protek, begitu pula ibu. Jadi saya mikir kalau saya dekat orang tua tapi tetap tetap bergerak atau berusaha, itu ngapain ya? Kebetulan saya juga takmir masjid sini, Masjid Tifadul Hasan. Nah, kemudian sering berdiskusi dengan Profesor Imam. Akhirnya ya ini jadi Alwis Garden. Jadi ya kebun anggrek ini betul. ya Alwis Garden. Jadi dulu itu tidak ada 100 tanamannya. Sekarang berkembang Awal-awal hanya 100-an. Sekarang udah berapa? sekarang hampir 1000, Pak. Hampir 1000 ya Allah. Betul. Luar biasa itu. Hampir 1000. Artinya bisa berkembang. Betul, Pak. Bisa berkembang. Dan banyak yang tidak mati, ada 1-2 mungkin. Ya awal mungkin saya Karena masih pemula. ya masih pemula, jadi banyak yang dikorbankan. Tapi setelah bertanya ke petani-petani anggrek yang lain, jadi saya bisa mengkombinasikan masukan-masukan tersebut ya menjadi ya ini contohnya nih, Pak. Ya, ya. Berbunga. Jadi berbunga ini Ya, sudah luar biasa dan bunganya indah sekali. ya, jadi ada kepuasan tersendiri di situ, Pak. Ya, jadi itu yang penting dulu, jangan cuan dulu ya. Ya, ya. Ya sekarang itu apalagi Gen Z ya, saya rasa teman-teman juga instan maunya, Pak. Ya, itu sebenarnya bukan salah, Pak, cuma keliru saja. Jadi mindsetnya keliru, yang mana orang-orang sudah besar namanya sekarang itu nggak langsung instan. Betul. Harus, Sukses tidak langsung. harus jatuh bangun. Dulu yang punya Alfamart itu katanya jatuh bangun. Wah, ya itu. Diawali dengan toko kelontong kecil. Dari bawah, Pak. Iya, Semua dari bawah dan Betul. gagal berkali-kali Betul. sampai tercipta Alfamart gitu. Luar Iya. biasa. Jadi menurut sampean ya, pesan kepada anak-anak muda yang maaf ya, idealis, seharusnya gimana? Untuk kaula-kaula muda sekarang itu tinggalkan dulu itu. Maksud saya realistis saja gitu, Pak. Kondisi di Indonesia itu seperti apa. Jadi jangan hanya berharap ke peluang yang tidak pasti dan terbatas menurut saya. Kalau bisa daripada bergantung, ciptakan sendiri, Pak, peluang itu. Betul. Ya salah satunya adalah bisnis ini. Mungkin teman-teman mungkin berpikir, wah takut nanti ada kalau mulai bisnis butuh banyak modal, butuh apa gitu. Enggak perlu. Ya. Yang penting apa mencoba dahulu. Jadi ya kalau anak muda Iya. tuh bayangkan bisnis itu modalnya gede, Betul. lokasinya strategis, Ya, pemasarannya oke ya, semuanya bisa. ya semuanya bisa. Tapi kalau mulai dari bawah ya nggak bisa seperti itu, Pak. Harus mencoba dulu biar tahu gimana sih. Ya istilah orang Jawa itu babat alas. Ya betul. Jadi harus cari jalan sendiri dulu. Ya. Oke, mungkin berat awalnya, gitu. Tapi kalau kita bisa melewati fase-fase seperti itu, insya Allah mudah, Pak, nanti ya. Jadi anggrek, kembali pada anggrek. Bisnis anggrek ini sebenarnya maaf seperti ini ya. Ya, Ini dulu awalnya kan kecil, betul, Pak. harganya hanya 10.000 katanya. Bahkan ada yang sampai 6.000, Pak. 6.000 yang Betul. masih kecil. Iya. Kemudian menjadi besar begini kan bisa laku berapa? Berkali-kali lipat, Pak. Bahkan sampai 200%, sampai 100 Dan ribu pasarnya ke atas. cukup banyak. Pasarnya cukup banyak, apalagi sekarang dengan media sosial itu cukup terbantu, Pak. Oh iya betul. Jadi sampean kan menggabungkan antara pertanian dan marketing, digital marketing ya. Iya. Itu ternyata oke ya, Ya. bisa. Dan itu semua baru bagi saya. Kalau digitalnya saya sudah lama menekuni. Oh sudah lama. Cuman marketingnya baru kali ini. Jadi saya menggabungkan elemen-elemen tersebut. Ya, jadi ada namanya channel Alwis Garden, Pak. Oh iya. Jadi channel Alwis Garden itu selain untuk sarana promosi, juga untuk sarana edukasi dan memberikan solusi. Jadi khususnya ibu-ibu mungkin, Pak, ya, yang sekarang menggemari bunga. Jadi kadang ada yang ngeluh, Mas, dari greenhouse beli kok 1 bulan 2 bulan mati di rumah saya. Saya ambil kata contoh gini, ayam broiler. Ya. Broiler di tempat peternakan pasti gendut-gendut dan siap jual. Sedangkan Dan banyak kimianya kan ya. betul, banyak zat, banyak topping lah. Nah, sedangkan kalau ayam broiler kita ternak sendiri, Iya. ya seadanya, ini nggak bakal sebesar itu, Pak.
Nah, sama seperti makhluk hidup yang lain, anggrek pun seperti itu. Jadi di greenhouse mungkin fokusnya penjualan, tapi kalau di Always Garden itu selain menjual, kita juga istilahnya rehabilitasi atau bengkel lah gitu. Seperti bengkel ya, Iya, bukan hanya sekedar bertani, tapi ada Iya. bengkel, Betul. edukasi, Betul. marketing dan sebagainya. Iya, Jadi saya kagum karena begini Mas ya, tidak banyak anak muda yang mau bekerja seperti ini. Minimal kerja rumahan itu istilahnya. ya. Dimulai dari Tingkat hal rumah. kecil. Tapi itu kan ya harus dipahami bahwa sesuatu yang besar mulai dari kecil, Betul. bukan tahu-tahu besar. Nggak ada. Ya, betul. Jadi saya juga punya brand hijab namanya Bloom Iva, Pak. Nah, saya itu sebenarnya sempat ada ya namanya kehidupan sosial, Pak ya. Ada kata-kata yang masuk gitu. Entah apa namanya, kok S1 kok malah jualan. Terus saya bilang, saya punya panutan juga untuk brand hijab namanya. Jadi dia itu juga mulai dari kecil, Pak. Mulai Betul. dari kecil, kemudian sampai sebesar ini tuh pernah yang ditipu dan lain-lain. Saya juga berpikir Selalu begitu. ya kalau nggak mencoba kapan bisa. Ya, 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 seperti itu. Jadi memang idenya itu mulailah dari yang kecil, Betul. mulailah yang sekitar lingkungan kita Yang bisa dilakukan. yang bisa dilakukan. Jangan sampai frustasi. Jangan muluk-muluk lah. Gitu. Jangan Silakan. mulu-mulu dan frustasi. Iya. Karena mulu-mulu akhirnya frustasi, Betul. stres. Kebanyakan berpikir nggak ada eksekusi. Iya, nggak ada eksekusi. Yang seharusnya eksekusi dulu. Iya. Betul. Jadi idenya itu begitu Mas ya, mulai dari yang Iya. kecil, Betul. ditekuni Betul. dengan pengetahuan seadanya, tapi terus meningkatkan Betul, pengetahuan. Pak. Dan sekarang kita itu maaf ya, tidak harus sekolah kalau hanya menekuni Iya. sesuatu. Sekarang media sosial begitu banyak. Iya, Pak. Betul. Jadi belajar dari channel-channel YouTube sudah oke ya, cukup. Mungkin masih ada yang perlu, cuman untuk hal praktis menurut saya untuk praktiknya dari YouTube pun sebenarnya bisa, Pak. Sudah lumayan Ya, untuk pengetahuan dasarnya. ya. Jadi ya seperti kata petani-petani anggrek yang pernah saya temui, jadi mereka kan punya formulasi sendiri, entah pupuknya dan lain-lain. Ketika saya tanya, Pak, ini kalau di tempat saya bagus nggak kira-kira? Saya malah dikembalikan lagi dengan pertanyaan dari mereka, greenhouse-nya seperti apa, Mas? Jadi sebenarnya tidak ada yang pintar di greenhouse anggrek ini. Yang paling tahu, yang paling pintar adalah yang punya greenhouse sendiri, yang bisa sering berkomunikasi dengan tanaman itu sendiri. Betul, dari praktek langsung ya. Betul, jadi harus memang seperti daun-daun seperti ini tuh kalau mungkin kalau pakai takaran dari petani lain bakal kosong. Dari petani ini kurang. Nah, kita harus mengkombinasikan itu. Dari situlah bakal nanti kita ketemu formulasi sendiri, karakteristik tersendiri. Ini maaf ya, itu pakai pestisida juga misalkan kalau kena jamur apa. Ya harus, Pak. Sama seperti ya kalau kita merawat anak kecil, Pak. Batuk dikit kasih obat. Seperti itu. Sama. Terus kemudian kalau anak ingin makan banyak gitu, kasih temulawak yang mengandung kurkuma. Sama seperti ini juga kasih pupuk bunga, pupuk daun. Kemudian untuk menjaga penyakit ada namanya kendali OPT, organisme pengganggu tanaman, Pak. Jadi entah dari jamur, terus ada serangga-serangga pengganggu. Dan itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Tanpa harus, misal tanpa harus mengetahui bahan kimianya apa. Oh, ya. Misal kalau saya mungkin sudah familiar, oh ini memang bagus untuk tanaman. Cuman untuk orang-orang awam, saya rasa dari YouTube pun sekaligus melihat cara pengaplikasiannya pun sudah selesai. Mungkin ada trial and error di situ. Oh, kok Mas punya saya kosong ya? Berarti secara logika berarti terlalu kebanyakan. Oh, Kurangi dikit. Solusinya seperti itu. baiklah Mas Nasrul, jadi kita tidak hanya ngomong-ngomong doang, tapi Ya, habis ini kita tur boleh, Pak. lihat kebun anggrek sampean. Ya. Jadi itu biar nyata gitu ya. Bukan kita ini bukan hanya ngobrol Ya. seperti ini, tidak ada isinya begitu ya. Betul, Tapi betul-betul ini sudah dipraktekkan. Harus ada Mulai buktinya. dari sekitar 100-an sekarang sampai hampir 1000. Ya. Itu udah luar biasa, prestasi yang luar biasa. Betul. Perkara nanti laku atau tidak itu nanti insya Allah laku. Ya. Ya, yang Nah, penting ditekuni, edukasi. Pak. Betul. Ditekuni. dulu. Baiklah, terima kasih Mas Nasrul. Habis ini kita tur ya. Ya. Ya, oke, makasih. Oke, kita tur dulu dari Always Garden. Jadi ini dimulai dari brand, brandnya seperti itu.
Terus kemudian kelihatan ada kontraknya, kalau ada masalah dengan anggrek, kemudian Mas Nasro ini memberikan edukasi tentang anggrek. Nah, ini apa? Jadi ini adalah anggrek jenis Dendrobium, Pak. Oh, jenis ini berjenis. Iya, Ini jenis yang Dendrobium. mana? Sama. Jadi kebanyakan di sini itu adalah anggrek jenis Dendrobium, Pak. Oh, gitu. Saat anggrek bulan ada, Ya, ya. cuman hampir sebagian besar adalah anggrek Dendrobium. Yang ini, nah, ini yang bulan. Nah, ini kalau ini namanya Cattleya, Pak. Oh, kata. Jadi bunganya juga wangi nih, Pak. Oh ya? Iya, monggo di Oh iya, wangi Pak ya. seperti parfum. Oh iya. Ini kalau taruh di kamar bagus ya. Iya. Di ruang tamu. Ini sampai bulan. Ini juga dendro, Pak. Oh, gitu. Tapi dendronya dendro bulat namanya. Oh, beda lagi. Jadi kelopaknya ini lebih membulat. Satu kota ini satu jenis ya. Iya. Bahkan Dendrobium pun ribuan juga jenisnya. Macam-macam. Iya. Baru siapa ya? Ya, belajar, Pak. Luas sekali ini satu jenis ya. Ini hampir sampai sana itu dendro semua. Oh. Tapi Kenapa itu banyak? Karena jadi dendro itu luas, ya? betul, Pak. Peminatnya juga banyak. Kemudian jenisnya itu macam-macam sekali. Ini salah satunya dendro. Kalau tadi kan dendro bulat, Pak. Ya, Ini adalah dendro keriting. yang ini. Ya, jadi kelopaknya mengeriting, Pak. Berbeda dengan yang tadi. Tadi kan Itu lebih- sampai jadi juga Betul, Pak. semuanya. Hampir semua dendro. Mungkin ada beberapa yang Cattleya tadi ada. Dulu mulai berapa? Dimulai dari 100. Nggak ada 100, Pak. Sekarang Dulu itu. udah Hampir 1000. Yang kecil-kecil itu yang baru datang di sana itu 500, Pak. bagus ya. Oke, saya kira cukup untuk sementara ini. Nanti kita lanjutkan sesi kedua tentang anggur ya, Mas. Ya, Walaupun belum dimulai. ya Ini masih ada rencana. ada rencana ekspansi ke sana, Pak. Ah iya, jadi Betul. tidak hanya cukup anggur. Terima kasih banyak ya, Mas. Mudah-mudahan penonton saya tahu bahwa usaha itu tidak harus besar dulu. Orang berpikir punya usaha itu punya berapa hektar. Itu mulai kecil-kecilan. Tapi yang paling meyakinkan bahwa itu bukan hanya sekedar usaha kebun anggrek, tetapi juga ada digital marketing dan digital education. Tapi tidak digital. Artinya cukup. Assalamualaikum.